lama, adem bener. Kawan, kolam renang kami ini masuk kategori BKRB loh. Alias bukan kolam renang biasa. Karena di Danau Paiso Batongan ada ubur-ubur yang jumlahnya ribuan. Gak percaya? Coba lihat deh. Ubur-ubur 3 kecamatan kumpul semua di sini. Danau unik ini berada di Desa Buang-Buang, Kabupaten Bangga Laut. Kawan, biasanya kita akan menjauh ketika melihat ubur-ubur karena identik dengan sengatannya yang berbahaya. Tapi di sini ubur-uburnya aman kok untuk didekati. Ini karena sengatannya melemah setelah mengalami perubahan atau evolusi selama jutaan tahun. Dan juga di sini tidak ada predator alami yang memaksa mereka untuk menggunakan sengatnya. Tubuh ubur-ubur ini empuk banget karena 95% tubuhnya terdiri dari air dan tidak punya tulang belakang. Jadi berenang di dekat mereka wajib hati-hati. Jangan sampai justru melukai tubuh ubur-ubur. Oh iya, ada 2 bentuk ubur-ubur yang sering kami temui di sini. Pertama yang berbentuk seperti payung ini. Kedua, ini dia, si pipinan lebar. Melihatnya harus ekstra teliti ya, karena warna tubuhnya putih transparan. Meskipun kolam renang kami ini dikelilingi bukit, tetapi air danau tetap asin. Penyebabnya adalah air laut masih bisa masuk melalui celah-celah yang ada di bawah bukit. Wah, Danau Paiso Batongan kami menambah deretan danau unik di Indonesia. Setelah Pulau Kakaban, Kepulauan Togean, serta Papua Barat. Keren kan kolam renang kami? Apa? Ini kau dibikin apa? Ada kayak suntuk. Oh. Selain menggunakan kapal mengarungi samudra, Bapak juga jago mencari hasil laut. Ini namanya nyingke, atau lebih dikenal dengan menombak. Sudah, mari bertahan kamar di muka, mari. Pulang tempat ni aku mau bayar tempulan ya. Tak banyak tempulan lolu. Iya, Bapak. Tapi sebelum mulai menombak, kita harus buat tempat untuk pijakannya dulu. Nah, di sini pasti cocok. Di tempat ini, kita bisa membuat pondasi sederhana untuk menangkap sotong. Alul, ambilkan saya ini kayu. Ini, bantu angkat. Yuk. Kearifan lokal ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Katanya, dengan cara ini, telur sotong tetap bisa menetas walaupun induknya sudah ditangkap. Sehingga populasi sotong di desa kami tetap terjaga. Beliau mengajarkan cara tangkap ini supaya aku dan teman-teman bisa ikut serta menjaga kearifan lokal ini. Oh iya, nama pondasi sederhana ini adalah Tembulaan. Kita tinggal menancapkan beberapa bilah kayu sebagai tempat tumpuan berdiri. Cara pasangnya mudah kan? Cukup mengikat beberapa batang kayu sehingga membentuk segitiga. Jadi deh. Sekarang tinggal menunggu mangsa datang. Untuk memancing sotong dewasa datang, caranya adalah dengan memukul-mukul kentongan pada tiang ini. Suara bising yang keluar akan membuat sotong dewasa datang untuk memeriksa keadaan telur-telurnya. Coba lihat pulang. Duh, dia juga di belakang. Sobat taruh musuh dari belakang. Yo, balik lihat di sana di muka hilang. Di belakang kamu juga. Kalau datang yang besar lah. Harus banyak sabar ya, karena tidak sekali 2 kali memukul kentongan untuk membuat sotong dewasa mendekat. Sabar, sabar. Tapi tenang saja, kalau ada telur, pasti induknya akan datang kok. Jadi nggak bakal pulang dengan tangan kosong. Shh, ada yang mendekat tuh. Ya, lolos.
Kawan, bukan perkara gampang menombak di dalam air. Soalnya gerakan sotong gesit sekali. Tapi tenang saja, namanya juga belajar. Lama-lama bisa makin pintar. Betul kan? Yiha! Kali ini tepat sasaran. Tidak sia-sia perjuangan kita pergi nobar bawa gentong. Siapa yang sabar bisa dapat sotong. Selain ikan, kami juga biasa menjemur hasil tangkapan lain, seperti sotong yang tadi didapat. Cara menjemurnya agak berbeda dengan tangkapan yang lain. Tulang bagian belakangnya terlebih dulu harus dilepas. Kemudian dagingnya dilepas searah dengan serat pada bagian dalamnya. Oh, lambat saya kok ya. Setelah itu tinggal dibentangkan dengan sebilah bambu. Nah, kalau sudah begini, dijamin deh 2-3 hari lagi sotong sudah kering sempurna dan siap dijual. Ikut kami berburu ikan yuk. Bersantai sejenak sambil mengisi perut. Teman, lemelu inilah satu-satunya alasan kenapa kami menyukai musim hujan. Iya, ini hasilnya. Mata air berubah menjadi danau yang cantik bukan? Kata ibu guru, mungkin ribuan tahun lalu desa kami adalah bagian dari lautan. Karena batuan di Danau Lemelu mirip sekali dengan batuan yang ada di sana. Nah, di saat musim panas tiba, danau akan berubah. Iya, menjadi sungai-sungai dangkal dengan 2 air terjun di dalamnya. Tak kalah cantik sih. Tapi kalau air banyak begini, kami jadi ada alasan untuk berenang dan berburu ikan. Di sini hanya ada ikan-ikan kecil saja. Tetapi kalau beruntung, kita bisa menemukan ikan mas yang dulu dilepaskan dan berkembang biak. Air yang dangkal dan tidak berarus menjadi tempat kesukaan ikan-ikan ini. Pelan-pelan, jangan sampai ikan kaget dan kabur sebelum dipanah. Bueno, Primato! Iya, ada. Wow! Primato Bengria! Wihih! Mantap! Nah, kalau bakar-bakar begini jadi tambah seru. Makan ikan hasil buruan sendiri rasanya bukan hanya nikmat tapi puas. Tak perlu bumbu, asal cuci bersih sebelum dibakar. Pasti enak.
Udah kan Amma beli ikan, jadi Amma ikan apa dah kamu? Ada-ada saja Ariel ini. Jangan pelit dong. Jangan ditiru ya teman. Berbagi jauh lebih baik. Oh, polisi. Hei teman, kalian tahu tidak? Aku dan Nope sedang membuat apa? Tahu balikoan. Kami sedang membuat sarang buatan untuk sobat kami yang punya sejuta manfaat, tapi sengatanya bikin sakit. Kalau kalian penasaran, sabar dulu ya. Setelah aku berhasil membuat sarang buatan bersama pamanku ini, aku akan mengajak kalian untuk memasangnya langsung. Sarang yang kubuat ini terbuat dari potongan kayu utuh, teman. Biasanya dari sisa pohon-pohon yang sudah lapuk. Hehehe, kebetulan sekali mereka datang. Jadi ada sedikit bal bantuan untuk membawa sarang ke rumah kakek. Walaupun terbuat dari kayu dengan serat yang ringan, tetap saja berat kalau dibawa sendirian. Dengan bergotong royong, semuanya akan menjadi lebih ringan. Ayo, semangat! Si sarang buatan ini harus ditaruh di bagian kebun yang banyak ditumbuhi sari-sari bunga. Di sanalah banyak terdapat opu yang akan hinggap untuk menyimpan cadangan makanan mereka. Jadi, kalian sudah tahu kan untuk apa sarang tiruan ini kami buat? Oh, jam kamu ke mana? Palang. Tôi sẽ đạp có chỗ này gặp tao bơ. Kemari kau dah. Lebah madu atau biasa kami menyebutnya dengan opu sangat menyukai lubang-lubang yang aman untuk menyimpan madunya. Pamanku bilang biasanya sarang lebah ditaruh di tempat yang menghadap ke arah timur, di mana setiap pagi rumah lebah akan langsung mendapatkan cahaya matahari dan juga memperhitungkan tiupan angin. Bahaya kan kalau rumah berisi madu rusak karena terjangan angin. Nah, sudah membayar nih doot. Ndak bapak ngani. Ndak. Tawa. Jam kala pa mau baru semua natalan dia. Oh, tetili ang mga ando at gosoli pada. Teman, tidak sulit memancing lebah datang ke tempat yang baru ini. Yang penting, lebah-lebah merasa nyaman dan aman dulu. Selanjutnya, ia pasti akan balik lagi. Tapi, untuk sarang-sarang yang baru seperti punya kami tadi, harus dipancing dengan potongan rumah madu yang masih ada madunya. Tete, hati-hati ya. Lebah yang biasa hinggap adalah jenis lebah kecil yang agresif alias galak sekali. Kecil-kecil, tapi banyak juga ya simpanan madunya. Kami diserang! Tenanglah lebah, kami hanya minta sedikit saja. Masuklah dan simpanlah lebih banyak madu ya. Wih, hari pasar semakin dekat. Saatnya bersiap. Kami butuh keranjang rotan untuk membawa hasil kebun untuk dijual. Rotan ini tanaman yang biasa memanjat tanaman lainnya. Ini aku madang. Sumanda ko makodolan. Ya no pedu ko ardi na paan baldo na momboli. Tanta. Bolang tanis mo ko ya. Bolang tanis na mulai na mdak boys. Dele mo kapokono.
Memanjatnya tentu saja bukan dengan kaki. Bukan benda sekali. Orang. Betelen dia. Betelen. Duri-duri di tubuhnya lah yang membantunya merambat untuk terus bertumbuh. Karena durinya itulah, kita harus berhati-hati saat mengumpulkannya seperti ini. Tapi, kami punya cara jitu untuk lebih mudah dan aman untuk menguliti rotan. Cabang pohon seperti ini nih, yang jadi andalan kami. Rotan yang terhimpit akan langsung terkelupas ketika ditarik. Jadi, bisa langsung dibersihkan dan digulung seperti ini. Hihihi, aman deh. Na ano, ngumot kalawoy so nakanuwan. Yuk, kami harus mengantarkan rotan ini ke rumah paman. Pamanku jago sekali membuat kreasi dari rotan, memanfaatkan hasil hutan yang banyak tumbuh di sekitaran desa. Bibiya, yalbatin mo ano. Polisi, usungi ako bukon. Soal na sukuk, di. Menganyam rotan bukannya mudah, butuh ketelitian dan kejelian. Jangan sampai ada lipatan yang terlewat, bisa-bisa gagal. Inilah desaku tercinta, tepatnya bernama Desa Lemelu, Kecamatan Bulagi Selatan, Banggai, Kepulauan. Kami adalah penerus suku Seya-Seya, suku asli Banggai, yang mungkin jarang kamu dengar namanya. Karena sebagian dari kami masih hidup berpindah alias nomaden di dalam hutan. Tapi tenang saja, hari ini kami akan pergi ke pasar barter di desa sebelah. Di sanalah kami biasa mencari kebutuhan sehari-hari yang tidak ada di desa kami. Di sana juga tempat kami bertemu dengan orang-orang yang jauh hidup di dalam hutan maupun yang hidup di pesisir pantai. Nah, inilah pasar yang kumaksud, teman. Di sini kami masih mengenal sistem berbarter loh. Berbarter itu adalah cara bertukar barang sistem jual beli paling tua dan tidak menggunakan uang. Biasanya hasil laut ditukar dengan hasil kebun di gunung milik kami. Tak ada patokan harga pasti. Semua bisa terjadi asalkan kedua belah pihak sepakat untuk saling bertukar. Ya, seperti ini. Bahkan tak jarang kami hanya saling bertukar dengan sesama orang di satu kampung seperti ini. Iya, Mama kehabisan cabai di rumah, tapi tak punya cukup uang untuk membelinya. Biar aja yang bakar nanya kalau. Hihihi, aku senang berbarter masih ada sampai saat ini. Setidaknya kami bisa lebih berhemat, namun tetap bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Hihihi, unik kan?